Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, baik sehat jasmani maupun rohani, sehingga bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Baiklah, bertemu lagi dengan pelajaran Al-Quran dan Hadis. Baik, kita awali pelajaran ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memulai pelajaran, Pak ingin memberikan suatu kisah, menceritakan suatu kisah tentang temannya Nabi Musa di surga. Jadi suatu hari Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin mengetahui siapa gerangan temanku yang ada di surga nanti. Di siapa temannya yang di surga nanti yang menemani." Kemudian malaikat Jibril turun dan berkata, menyampaikan firman Allah, "Wahai Musa, penjual daging yang ada di tempat ini adalah temanmu nanti di surga." Ini penasaran Nabi Musa ini penjual daging bisa jadi teman saya di surga nanti. Hanya ditelusurin lah. Kemudian Nabi Musa berjalan menuju tempat yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Ketika tiba di sana, Nabi Musa melihat seorang pemuda yang sedang sibuk melayani pembeli. Saat malam tiba, sang pemuda itu mengambil sepotong daging lalu bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Nabi Musa mengikuti langkah pemuda itu hingga di depan pintu rumahnya. Nah, ketika sudah sampai ke pintu rumahnya, Nabi Musa memohon izin, "Apakah saya boleh menjadi tamumu?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Ya, silakan." Kemudian Nabi Musa dipersilakan masuk ke rumah. Lalu dia Nabi Musa menyaksikan pemuda itu sibuk memasak dan menyiapkan makanan. Tak lama kemudian pemuda itu menurunkan sebuah keranjang besar dari tingkat atas. Ini seperti ayunan dari keranjang besar ukurannya untuk orang dewasa. Ternyata di dalamnya terdapat seorang wanita tua renta. Dia segera membasuh tangan wanita tua itu, kemudian menyuapinya perlahan-lahan. Saat dia hendak mengembalikan keranjang tersebut ke tempat semula, lidah seorang wanita tua itu bergerak dan mengucapkan kalimat, "Berdoalah," yang tidak dapat dipahami oleh Nabi Musa. Setelah itu, pemuda itu kemudian menghidangkan makanan untuk Nabi Musa. Sesudah makan, Nabi Musa bertanya, "Wahai pemuda, bagaimana kisah kehidupanmu dengan seorang wanita itu?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Dia ibuku. Setiap kali saya membasuh tangannya dan menyuapinya, dia selalu berkata, 'Semoga Allah mengampunimu dan memberimu teman di surga yang sederajat dengan Nabi Musa.'" Nah, ini dia doanya seorang ibu. Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai pemuda, aku memberimu kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doanya." Jadi Allah mengabulkan doa ibu tadi berkat pengabdian anak kepada ibu. Jadi Jibril telah membawa kepadaku berita tentang teman. Jadi engkaulah temanku nanti di surga. Subhanallah ini ya. Orang yang berbakti kepada ibu, orang tua terutama ibu, itu
balasannya tidak tanggung-tanggung. Coba aja itu ya, doanya seorang ibu itu sangat dikabulkan. Makanya jangan menyia-nyiakan doa. Minta didoakan oleh orang tua. Minta didoakan oleh orang tua. Doanya orang tua itu tidak akan tertolak. Pasti Allah mengabulkan. Makanya sering-sering minta doa kepada kedua orang tua, terutama ibu. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nah, kita masuk ke pelajaran ya. Dan iklab. Nah, idgham itu artinya memasukkan. Ini secara bahasa memasukkan atau meleburkan atau mentasydidkan. Nah, kalau secara istilah itu idgham berarti memasukkan atau meleburkan atau mentasydidkan nun sukun atau nun mati atau tanwin pada huruf berikutnya. Nah, sedangkan idgham sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham bil gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Kita sekarang bahas idgham bil gunnah. Apa sih idgham bil gunnah itu? Idgham bil gunnah itu berarti memasukkan. Bil gunnah itu dengung. Jadi idgham bil gunnah itu adalah memasukkan suara nun sukun atau nun mati atau tanwin ke dalam huruf berikutnya disertai dengan dengung atau sengau di hidung. Nah, sedangkan huruf idgham bil gunnah itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Nah, biasa kita sebut dikumpulkan dalam lafaz yanmu. Ya, oke. Langsung saja kita lihat ke contohnya ya. Oke, sekarang langsung contohnya saja ya. Contoh nun mati. Sekarang nun mati. Yang pertama itu nun mati bertemu dengan ya. Contohnya mayu minu, bukan man yu'minu ya, atau manyu bukan. Tapi mayu minu, mayu minu, ada didengungkan dan ditahan. Mayu minu, sambil dipraktekkan ya. Mayu minu. Oke, yang kedua nun mati bertemu dengan nun. Yo, sambil diikuti. Min nurin, min nurin. Ya, coba ikuti. Min nurin. Oke. Selanjutnya nun mati bertemu dengan mim. Mim maljain, mim maljain. Oke, sambil diikuti. Mim maljain. Nah, selanjutnya nun mati bertemu dengan wawu. Miwaraihim, miwaraihim. Nah, sambil diikuti. Miwaraihim. Oke. Nah, yang sekarang kita masuk ke contoh-contoh tanwin. Tanwin itu ada apa saja sih? Ada fathatain, ada kasrotain, ada domatain ya. Atau bisa disebut dengan fathah tanwin, doma tanwin, kasro tanwin. Ini contohnya juga ada di sini. Yuk kita perhatikan. Sekarang tanwin bertemu dengan huruf ya. Yau, yauma idhiu, yauma idhi yawad, yauma idhi yawad, idi ya. Yauma idhi yawad. Nyengir, tahu nyengir? Giginya kelihatan ketika nun tanwin bertemu dengan ya.
jadi giginya kelihatan. Yauma idi yawad. Kemudian yang selanjutnya contohnya tanwin bertemu dengan nun. Hittatun naghfir. Hittatun naghfir sambil diikuti. Hittatun naghfir. Oke. Selanjutnya tanwin bertemu dengan mim. Ya. Jangan lupa ditahan dan didengungkan ya. Qur'anum Majid. Qur'anum Majid. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu tanwin bertemu dengan wawu. Jannati wa uyun. Mencu kalau wawu itu ya. Jannati wa uyun. Jannati wa uyun. Ya, silakan dicoba berulang-ulang ya biar paham. Nah, kemudian kalau sudah paham langsung diterapkan ke baca Al-Qur'annya, baca juz amanya. Kalau sudah tahu itu diterapkan ya. Biar dapat pahalanya lebih besar baca Qur'annya ya. Sebab ilmu tajwid itu ilmu yang menunjang kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Oke, itu saja materi kali ini ya. Semoga kita semua diberi kepahaman dan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin.